Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, pada kesempatan yang berbahagia ini saya ingin menyampaikan zikir dan doa setelah sholat tahajud. Pada video sebelumnya saya sudah menjelaskan tata cara sholat tahajud. Jadi sholat tahajud itu sholat apa saja yang dilakukan setelah sholat Aisyah dan sesudah tidur, walaupun tidurnya hanya sebentar, dilakukan di malam hari, maka itu jadi dinamakan sebagai sholat tahajud. Pada video-video tata cara sholat tahajud, banyak komentar bertanya tentang bagaimana kalau saya niatnya usolli sunnat tahajudi, apakah itu sah? Ya, sudah barang tentu itu adalah sah. Cuma pada video yang saya sampaikan pada tata cara sholat tahajud, kenapa dilaksanakannya adalah sholat hajat, sholat taubat, sholat wudhu, sholat witir? Karena itu sekali mendayung 2-3 pulau terlampaui. Jikalau kita niatnya sholat usolli sunat tahajudi, ya itu namanya disebut sholat mutlak. Artinya jangankan pakai usolli sunat tahajudi, usolli saja sudah sah. Karena sholat malam itu kita diperintahkan di malam hari itu sholat apa saja, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Sebagai suatu kesunahan kita bermunajat atau mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala di malam hari. Pada kesempatan ini, kalau dulu sudah saya sampaikan doa atau zikir, yaitu zikir sayyidul istighfar, pada kesempatan ini saya ingin sampaikan zikir yang merupakan wasiat dari Habib Abdullah Al-Haddad rahimahullahu kepada murid kesayangannya. Siapa murid kesayangannya? Habib Zain bin Alawi bin Smith, agar membaca zikir yang kami sampaikan ini, yakni dibacanya setelah sholat tahajud. Jadi kalau kita melaksanakan sholat tahajud, baik itu paling minimal 2 rakaat atau kita bisa melaksanakan sampai 11 rakaat dan sebagainya, itu kan setelahnya masih panjang waktunya. Ibarat kita laksanakan pada jam 3 kita bangun, sholat paling kita laksanakan setengah jam. Nah sisanya kalau bisa jangan tidur, nanti sebelumnya kebablasan. Kalau bisa kita lanjutkan dengan zikir-zikir seperti membaca Al-Quran dan lain sebagainya. Dan ini adalah merupakan zikir yang wasiat dari Habib Abdullah Al-Haddad kepada muridnya Habib Zain bin Alwi bin Smith, agar membaca zikir berikut ini. Apa zikirannya? Pertama, kita baca sebanyak 100 kali. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, 100 kali, enggak lama insyaallah. Kemudian setelah selesai membaca zikir tersebut 100 kali, kita lanjutkan dengan subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah wa atubu ilaih, sebanyak 50 kali. Kemudian apa lagi? La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir, sebanyak 50 kali. Setelah itu dilanjut dengan pikiran berikut ini. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim, 50 kali. Dan terakhir, la ilaha illallahul wahidul qahhar
Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahumal azizul ghaffar. Terus baca. Ini 50 kali. Insyaallah kalau kita bangun jam 3 kemudian kita sholat sunnah wudu, kemudian sholat taubah, sholat hajat, kemudian ditutup dengan sholat witir, kemudian lanjut baca ini, fa insyaallah apa yang menjadi keinginan kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah baca ini kita doa pakai bahasa Indonesia juga tak apa-apa. Bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baca sayyidul istighfar, bermunajat sebanyak-banyaknya, memohon ampun dan juga memohon apa yang kita inginkan. Disitulah malaikat turun mengayomi kita, dan juga fa insyaallah doa kita yang dipanjatkan di malam hari yang pada waktu itu sedang keheningan, manusia sedang tidur, tapi kita bangun untuk melaksanakan sholat tahajud, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa insyaallah kita dijaga lahir batin kita, dikabulkan segala keinginan-keinginan kita. Ada doa yang sangat bagus kita baca setelah kita melaksanakan sholat, baik itu sholat 5 waktu ataupun sholat tahajud. Sebagaimana tersebut di dalam kitab Manaqib Syekh Ismail Utsman Zain dan juga dalam kitab An-Nujumuz Zahirah karangan Habib Zain bin Ibrahim bin Sumit telah meriwayatkan Syekh Abu Ali At-Tirmizi rahimahullah, barang siapa yang membaca doa ini sesudah melaksanakan sholat, niscaya dimudahkan dalam menuntut ilmu dan kelak menjadi orang yang alim, menjadi orang yang berwibawa, menjadi orang yang diberikan kecukupan dalam masalah rizkinya. Seperti apa doanya? Rabbi zidni ilma wa wassi'li fi rizki wa barik li fima razaqtani waj'alni mahbuban fi qulubi ibadik wa azizan fi uyunihim waj'alni wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin ya katsiran nawal wa ya hasanal fi'al wa ya qa'iman bila zawal wa ya mubdi'an bila mithal falakal hamdu wal minnatu wasyarafu ala kulli hal wa sallallahu bi jalalika wa jamalika ala sayyidina Muhammadinil jami'id dal wa ala ashabihi wal al warzuqna kamalal mutaba'ati lahu fil aqwal wal afwal walhamdulillahi rabbil alamin. Wahai Tuhanku, tambahkanlah ilmu kepadaku, luaskanlah rizkiku, berkahilah dalam segala yang Engkau karuniakan kepadaku. Jadikanlah aku orang yang dicintai di hati hamba-hambamu, orang yang mulia pada pandangan mereka. Jadikan aku orang yang terkemuka di dunia maupun di akhirat, dan daripada orang-orang yang dekat dengan Engkau, wahai Tuhan yang banyak anugerahnya, wahai Tuhan yang baik perbuatannya, wahai Tuhan yang berdiri sendiri tiada henti, wahai Tuhan yang menciptakan tanpa contoh, hanya kepunyaan-Mu lah segala puji, anugerah dan kemuliaan. Dalam segala keadaan, curahkanlah rahmat dan kesejahteraan ya Allah kepada junjungan kami Nabi Muhammad yang menghimpun segala rahasia dan yang menunjukkan jalan kepadamu dan kepada sahabat dan keluarganya, dan karuniakanlah kepada kami kesempurnaan mengikuti beliau
dalam segala ucapan dan perbuatan. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Lalu kalau masih ada waktu, baca apa lagi? Faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Kita baca Al-Qur'an. Kalau bisa memang sahabat-sahabat Nabi dan juga Nabi Muhammad sendiri, sholat tahajud itu dijadikan sebagai ajang untuk menghatamkan Al-Quran. Hatam Al-Quran, ada yang satu malam hatam Al-Quran dibaca di dalam sholat. Kalau kita nampaknya susah, karena kita sini tidak hafal Al-Quran. Lalu bagaimana? Ya boleh kalau memang mau coba kita hatam Al-Quran dalam sholat tahajud, sambil lihat Al-Qurannya, simpan Al-Qurannya di depan. Kan banyak sekarang Quran yang besar, kita baca dalam sholat tahajud, tidak apa-apa. Tapi kalau kita tidak baca dalam sholatnya, setelah kita membaca zikir, membaca doa, bermunajat, masih ada waktu. Jangan sampai kita tidur lagi. Karena kalau tidur lagi nanti khawatirnya kebablasan sholat subuhnya. Baca Al-Quran mulai dari awal, dari surat Al-Baqarah, kemudian terus sampai hatam surat An-Nas. Insya Allah segala hajat dan urusan-urusan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Segala yang menjadi keinginan kita Allah kabulkan dengan perantara kita melaksanakan sholat tahajud. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.